Radio RSPD TTU. Saya akan intermezzo sedikit ya, mengambil lirik sebuah lagu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kenapa saya menyanyikan sepenggal lirik itu? Karena di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan juga dengan ruang lingkup keluarga. Izin, sini pendengar, saya akan menyampaikan apa itu KDRT. Sebelum masuk ke apa itu KDRT, KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan web kekerasan.kemenppa.go.id, data yang saya peroleh sepanjang tahun 2024 telah terjadi sebanyak 4.761 kasus KDRT di Indonesia. Khususnya di Kabupaten TTU ini, Bapak dan pendengar sekalian, bahwa kasus KDRT ini sebanyak 20% dari kasus yang ditangani pada Kejari TTU. Baik, tidak usah berlama-lama juga, saya langsung sampaikan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Ya. Sebelum kita ke konteks TTU ya Ibu. Ya. Masih terkait dengan bentuk itu. Saya masih soal dua tadi, penelantaran sama kekerasan psikis. Nah, dari sisi korban misalnya, tadi Ibu perempuan enggan melaporkan karena ketergantungan terhadap suami masih tinggi. Ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan itu, korban kekerasan itu, enggan, bukan tidak mau, enggan melaporkan. Mungkin ada konsekuensi yang akan ia hadapi saat atau ketika dia memberi laporan terkait kekerasan yang dialaminya. Apakah ketika ia melapor, ini khusus untuk dua yang lainnya Ibu, yang penelantaran sama yang psikis. Bagaimana dengan, apakah ada langkah-langkah yang ditempuh sehingga setelah dia melapor rumah tangganya tidak hancur? Oke, jadi begini, terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu, biasanya kami juga dengan pertimbangan, maksudnya seperti ini, ketika di dalam persidangan misalkan ini perkara sudah sampai di dalam persidangan, kemudian ini suami diberikan kesempatan biasanya oleh majelis hakim ataupun oleh kita tanya, apakah bapak masih berkenan untuk minta maaf dan kembali ke istri. Jika istri menerima permintaan maaf dari suami tersebut, maka biasanya ini hukumannya ini bisa menjadi hal yang meringankan, yang tentu nanti di dalam putusan itu bisa ringan hukumannya. Karena apa? Biasanya dalam pertimbangan itu karena sudah terjadi perdamaian, sehingga seorang suami itu dianggap bisa lagi untuk menjalankan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, terutama ketika dia sudah mempunyai anak seperti itu. Tapi itu jika sudah terjadi perdamaian. Nah, kalau belum terjadi perdamaian bagaimana Ibu? Apakah tetap hukumannya dihukum tinggi seperti itu? Nah, ketika tidak terjadi perdamaian misalkan di dalam persidangan, maka biasanya itu ditanya dari sisi perempuannya atau istrinya ini atau mungkin anaknya, mau tidak kalau misalkan ini suami menjalani hukuman pidana penjara yang tinggi seperti itu, atau seperti apa? Biasanya ditanya seperti itu. Jadi kita melihat dua sisi, dari sisi suaminya maupun dari sisi istrinya. Alangkah lebih baik jika memang sudah terjadi perdamaian seperti itu. RJ. Iya. Kalau misalkan perkara itu sudah dilimpahkan di pengadilan, kita tidak bisa lakukan RJ. Tapi kalau misalkan perkara itu masih di kami, di kejaksaan, kami bisa yang namanya ada program restoratif justice. Karena dulu pernah ada perkara saya KDRT juga, ketika perkara ini sudah kami nyatakan lengkap, kemudian dari pihak istri sampaikan bahwa ibu ini saya sudah berdamai dengan suami, sehingga kita lakukan RJ itu tadi, Pak. Begitu. Tidak semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga dipakai RJ tadi. Nah, terkait dengan itu kita lihat dari salah satu syarat untuk tindak pidana itu dapat di RJ adalah apabila ancaman pidananya di bawah dari 5 tahun.
Tapi ketika ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka itu tidak bisa kita lakukan RJ seperti itu. Dan jika tidak ada perdamaian tentunya, maka kita akan tetap lanjut di pengadilan seperti itu. Jadi jaksa punya banyak pertimbangan ya, Iya. banyak pertimbangan sebelum memutuskan perkara ini diapakan. Iya, seperti itu. Terutama untuk perkara yang rumah tangga, karena memang untuk perkara yang rumah tangga itu adalah perkara yang sifatnya sensitif seperti itu, sehingga kita tidak bisa memaksakan bahwa oh ini perkara harus segera kita limpahkan ke pengadilan. Ketika sudah terjadi perdamaian dan sudah terdapat syarat-syarat yang dipenuhi, salah satunya adalah misalkan ancaman pidananya di bawah 5 tahun, terjadi perdamaian, kemudian terjadi pemulihan kerugian, itu bisa kita upayakan perkara rumah tangga itu untuk di RJ seperti itu. Baik, mencegah lebih baik daripada Iya, mengobati. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat, pemerintah atau orang itu apa kira-kira ini? Tindakan pencegahan berarti ya terhadap tindak pidana KDRT ini tentunya salah satu yang harus kita pahami bersama bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada percikan-percikan di dalamnya. Nah, tergantung kita, perempuan-perempuan yang di luar sana, saya berharapnya semoga perempuan itu tidak sepenuhnya bergantung kepada suami seperti itu. Maksudnya tidak sepenuhnya bergantung sepenuhnya ke suami ini seperti apa ibu gitu. Jadi ketika suami melakukan kesalahan yang itu mungkin tidak bisa ditolerir lagi, perempuan harus punya sikap yang tegas terhadap perbuatan si suami tersebut seperti itu. Nah, kemudian untuk suami juga harus memahami bahwa yang namanya suami itu adalah kepala rumah tangga, di mana dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah tidak hanya lahir tapi juga batin untuk anak dan istrinya seperti itu. Terus kemudian juga terhadap masyarakat sekitar, jangan terus ketika melihat ada seorang istri ataupun seorang suami yang mengalami KDRT kemudian merasa itu sudah hal yang biasa, sudah biarkan saja gitu. Jangan memandang seperti itu, bahwa kita itu hidup bermasyarakat, kalau bisa harus saling melindungi, saling menjaga. Jika ada satu tetangga kita yang mungkin mengalami hal itu, maka kita, kalau saran saya, kita harus ada upaya untuk bagaimana kamu punya ini, saya kemarin kok melihat kamu dipukul seperti ini, apa kamu tidak sebaiknya melaporkan seperti itu. Jadi masyarakat juga harus andil seperti itu. Kadang ini kan perempuan ini kan seperti yang tadi kakak sampaikan, takut ini kalau misalkan nanti suami saya begini. Jadi masyarakat sekitar juga harus punya andil untuk menguatkan supaya si korban ini punya keberanian untuk melaporkan seperti itu, kakak. Oke. Baik. Sudah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hera Ayu Saputri, Jaksa Penuntut Umum di Kejari Timur Tengah Utara. Kita sudah membahas tema terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih Ibu untuk kebersamaannya. Ya, terima kasih juga kakak atas kesempatan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara sehingga bisa menyampaikan sedikit materi ini. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya penyampaian sedikit materi ini semoga bisa menjadi salah satu informasi bagi masyarakat di luar sana tentang sadarnya atau pentingnya bahwa di dalam rumah tangga itu kita harus saling menjaga seperti itu. Terima kasih juga kakak untuk banyak kesempatan dan pertanyaan yang sudah diberikan hari ini ke kami.